Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mengalami kekerasan pada orang tua. Yang saya akan jelaskan beberapa cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kekerasan pada anak disebut juga dengan child abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut, atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga terdekat, ataupun guru. Tanda-tanda anak mengalami kekerasan ada beberapa. Yang pertama, anak ada luka di dalam tubuh anak. Yang kedua, ada barang yang hilang atau rusak tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga, pola makan atau tidur berubah sangat drastis. Yang keempat, anak enggan sekolah, nilai turun, kehilangan minat belajar. Yang kelima, punya sedikit teman ataupun tidak sama sekali. Anak menarik diri untuk tidak keluar rumah atau bergabung dengan teman yang lain. Yang keenam, anak mudah emosi, agresif, tertekan, dan cenderung anak murung. Ada cara praktis cegah kekerasan pada anak. Yang pertama, komunikasi dengan anak minimal 10-15 menit per hari. Sebagai orang tua, kita harus sering berkomunikasi dengan anak. Walaupun kita sesibuk apapun, kita harus meluangkan waktu dengan kita berkomunikasi dengan anak. Komunikasi ini bertujuan agar anak dan orang tua mengalami percakapan yang hangat berisi canda dan tawa. Untuk itu orang tua perlu mengetahui apa yang sedang digandrungi anak. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi apa yang dilihat anak, hubungan orang tua, tontonan, dan yang dilihat anak, main games atau kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang disaksikan anak di rumah dapat berubah pertengkaran orang tua, kekerasan di rumah, baik dari anggota keluarganya, baik dari pertengkaran dilihat di dalam TV, ataupun yang ditonton lewat games, perkelahian yang dilihat dia sehari-hari. Hal-hal dilihat anak tersebut beresiko membuatnya menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa. Jadi kita waspada untuk melihat dan mengevaluasi apa yang dilihat oleh anak setiap harinya. Untuk hari ini, anak apakah melihat lewat video, lewat games, ataupun lewat TV mengetahui adegan-adegan perkelahian ataupun pertikaian dengan temannya. Kita sebagai orang tua harus mengetahui karena akan berdampak negatif pada anak. Yang ketiga, ajari anak cara menyelesaikan konflik. Penting untuk mengajarkan anak, mencontohkan anak cara menyelesaikan konflik. Bagaimanakah cara ibu menyelesaikan konflik? Apakah langsung dengan piring terbang? Tentunya tidak. Kita bisa berdiskusi dengan anak. Anak juga perlu, misalnya kita ada konflik di sekolah. Misalnya anak tidak suka dengan guru yang suka menegur dia. Nah, kita bisa ajarkan bagaimana cara kita berbicara dengan baik, berbicara yang efektif, berbicara jujur, tetapi tidak menyinggung orang lain. Dan kita bisa ajarkan di rumah maupun dengan anak-anak didik kita di sekolah. Yang keempat, kita bisa mengatasi dengan asah empati. Asah empati anak dapat membantu anak berempati pada korban saat menjadi saksi kekerasan. Empati juga membantu anak merasa bertanggung jawab, mencegah dan melerai pertengkaran atau kekerasan yang dilihat oleh anak tersebut. Anak bisa juga membantu melerai
atau membimbing temannya yang sedang pertikaian dengan teman yang lain. Kita sebagai pendidik di sekolah, kita bisa mencegah dengan cara berkomunikasi dengan orang tua wali murid, memberikan edukasi dengan orang tua wali murid, cara memberikan arahan dan pengertian kepada wali murid, menjelaskan pada wali murid tentang hak dan kewajiban sebagai seorang anak yang harus dipenuhi. Karena anak harus dipenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berkata termasuk hak anak yang harus didapatkan oleh anak di kehidupan sehari-hari. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.